Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita bersama. Sahabat semua, dalam kehidupan ini kita diajarkan bahwa kebenaran tidak pernah bisa ditutupi selamanya. Mungkin ada upaya untuk menyembunyikan, memanipulasi, bahkan menghentikan langkah keadilan. Tapi kita percaya satu hati bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Apa yang benar akan tetap benar, dan apapun yang salah pasti akan tersingkap semuanya. Hari ini kita kembali berbicara tentang sebuah kasus besar yang selalu menyita perhatian kita dan menjadi perhatian rakyat Indonesia. Yakni kasus yang melibatkan Hasto Kristianto, isu yang terbaru yang baru kita dapatkan, yakni sebuah upaya yang dilakukan Hasto untuk mencoba menyuap Hakim Agung pada kasus pra-peradilan. Seperti yang kita ketahui, bahwa kasus ini sebenarnya tidak berhenti pada Hasto saja. Karena kalau kita lihat gelagat dan sikapnya, kengototannya, dengan narasi-narasi, dengan diksi-diksi, bahkan dengan ancaman-ancaman akan membongkar orang-orang yang terlibat. Tapi rupanya ini benar. Yang disimpan, yang ditutup itu akhirnya terkuak juga. Kasus yang terbaru ini diungkap oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief. Dalam akun Twitternya, akun X, Andi Arief menulis, dalam tulisannya Andi Arief mengatakan bahwa dia meminta dan mendesak Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga Hasto Kristianto untuk memberikan klarifikasi adanya sebuah informasi yang katanya diberitakan oleh media online bahwa Hasto berupaya melalui Jan Farid untuk melakukan suap terhadap Hakim Agung sehingga Hasto dimenangkan dalam kasus pra-peradilan. Jadi bukti-bukti yang ditemukan KPK kemarin di rumahnya Jan Farid itu mungkin dari bukti-bukti yang dibawa pulang, dari situlah KPK akhirnya mengetahui
adanya sebuah upaya yang akan dilakukan oleh Hasto untuk mengkebiri sebuah peradilan. Bahkan Andi Arief sempat menyentil, ini bukan lagi, ini pukulan telak ini. Tapi Andi Arief tidak menyebut, tapi orang sudah tahu siapa lagi. Di depan publik selalu mengatakan, selalu yang diomongkan adalah perjuangan Bung Karno. Tapi di belakang kok berupaya untuk menyuap hakim. Ini menjadi pertanyaan publik, menjadi semakin melebar kemana-mana. Tulisan saya yang awal yang sudah saya sampaikan, apakah kengototan PDIP dan Bu Mega dalam membela Hasto itu yang terjerat dalam kasus korupsi Harun Masiku ini murni sebuah pembelaan terhadap kebenaran, atau memang ada sesuatu yang sangat besar, rahasia yang apabila dibuka itu mengguncang, yang sengaja disembunyikan. Akhirnya satu persatu semuanya mulai terjawab, semua mulai dibuka. Ini ada pihak-pihak yang berusaha untuk menghentikan kasus ini dengan dalih penyelesaian secara politik. Tapi rakyat tidak bodoh, rakyat itu sudah cerdas. Rakyat tidak diam. Rakyat menolak. Tunjukkan saja kalau memang benar, ngapain gentar. Kalau bersih, ngapain risih. Itu aja sudah. Karena rakyat ini sadar, karena rakyat ini mengetahui korupsi bukanlah persoalan politik semata, tapi korupsi merupakan pengkhianatan terhadap bangsa, terhadap amanah rakyat kecil, dan satu perbuatan yang menghalangi kehidupan rakyat ini lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi. Tidak mungkin korupsi bisa dihilangkan karena biaya politik ini mahal. Nah, mestinya para penegak hukum, para pejabat, DPR semuanya ini memikirkan, sehingga betul-betul ini yang kerja untuk di DPR, yang kerja untuk di lembaga lain, eksekutif, legislatif, yudikatif, ini tidak lagi berpikir yang aneh-aneh. Apalagi terutama kalau sudah terkait dengan anggota dewan dan kepala daerah. Yang pertama dipikirkan jelas akan mengembalikan modal. Ini tidak bisa dipungkiri. Tapi apakah itu salah? Yang nggak terlalu salah, yang nggak bisa. Tapi itu juga melanggar hukum. Nah, mestinya untuk penegakan hukum itu memang tidak harus semuanya dihukum. Tapi bagaimana agar
persoalan hukum ini bisa terhenti terkait dengan penangkapan. Akhirnya pejabat-pejabat Indonesia tidak ada wibawa. Siapa kita ini sebagai rakyatnya tidak malu kalau kita punya pejabat. Memang yang namanya maling ya tetap maling. Tapi jangan salah, meskipun hari ini koruptor gembong-gembongnya semua ditangkapi, jika undang-undangnya ini aturan-aturannya masih tetap begini, ya tidak menutup kemungkinan itu nanti kedepannya akan tetap terjadi seperti ini. Bisa saja nanti suatu ketika itu terjadi sama anak-anak kita, ponakan kita dan keluarga kita, karena kita nggak tahu. Oleh karena itulah kewajiban pemerintah, PR, pejabat-pejabat semua memikirkan bagaimana cara-cara untuk meminimalisir tindakan korupsi ini agar tidak terjadi lagi. Kalau masih ngotot, ya namanya mungkin karakternya maling, ya sapu aja sudah, habisi aja. Kita harus objektif, kita harus fair ketika kita memberikan paparan atau statement atau tanggapan. Kita mungkin memang miris, karena di Indonesia ini yang terjadi itu saling hujat, saling fitnah. Karena dimulai dari pimpinannya. Nah, orang itu sama dengan kita. Kita punya mulut, orang lain punya mulut. Kita punya telinga, panca indera, semua orang punya panca indera. Ketika kita menyakiti orang, orang itu bisa menyakiti kita juga. Ini mestinya yang harus dipikirkan, sehingga nantinya itu betul-betul pejabat Indonesia ini ya paling tidak, ya walaupun nggak terlalu bersih, ya paling tidak bersih lah. Hampir di seluruh dunia ini hanya Indonesia yang hampir sering terjadi penangkapan pelaku tindak pidana korupsi, tipikor, koruptor. Ini kan jalan keluar yang baik, tapi juga dengan sanksi yang tegas. Apabila masih dilakukan, meskipun itu korupsinya 1 M, hukum mati, sehingga pasti tidak akan terjadi lagi. Oke, kita bangga sekarang ini. Kita bangga menjadi orang yang di bagian mencela. Jangan salah, anak cucu kita mungkin juga punya keinginan untuk menjadi pejabat, untuk menjadi TNI, menjadi Polri, menjadi apapun. Hari ini kita semua melihat bagaimana Hasto dan kelompoknya ini semakin tersudur. Bukti-bukti semakin mengalir. Dukungan rakyat juga terhadap KPK, penegak hukum, semakin kuat.
Di sisi lain ada campur tangan Tuhan. Tuhan tidak tidur, tapi Tuhan itu merasa gerah. Orang yang belum terungkap, ini Tuhan masih menutup saja aibnya. Tutup. Sering saya menulis, untung cermin itu tidak pernah marah dan juga tidak bisa tertawa ketika melihat kita, karena sebenarnya kita ini kerap berdusta. Dan bagi para pejabat yang setelah naik haji ini akhirnya ditokok KPK, tangkap pejagung, loh kok mereka ini bangga. Sebenarnya mereka ini tidak hanya menyakiti, membohongi dan mencurangi Tuhan, tidak mencurangi Allah, tapi mereka ini dengan sengaja meludahi dan mengencingit. Masa uang hasil colongan dibawa pergi dengan alasan ibadah? Tapi kita tetap harus bersatu, harus kuat. Kita mendorong, kita mendesak, dan kita juga mendoakan pada KPK, Polri, TNI, dan Kejaksaan untuk melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya demi menjaga marwah negara Republik Indonesia. Karena kita semua mungkin sudah tahu bahwa Indonesia ini sekarang ini setelah pandemi sekarang ini muncul penyakit sindrom. Banyak orang gila, banyak yang stres. Tuh Amin Rais, Gerung, Refli Harun, semua itu gila semua. Dalam mereka tuh punya gelar, gelarnya seabrek. Kenapa mereka tidak menghormati dirinya, tidak menghargai kewibawaan dirinya? Mereka merendahkan, bahkan menjadi hinaan, cacian, bulian di akun YouTube. Tapi mereka sepertinya, nggak tahu, mungkin Allah ya, tidak punya malu. Tidak ada lagi. Yang terakhir kemarin kita juga dikagetkan oleh orang yang selama ini kita berikan apresiasi karena keilmuannya, karena pandangannya, karena cara-caranya dalam membela kebenaran, untuk mengungkap sebuah kebenaran dalam kasus Sambo, Vina, yakni Ressa Indragiri. Ahli forensik yang selama ini tidak pernah dia masuk dalam urusan politik, tiba-tiba dia nyelonong menyeruak di barisan politik, memberikan statement lagi terkait dengan integritas Mas Gibran. Kenapa? Jangan-jangan seperti yang saya duga lagi, yang membenci Pak Jokowi ini
sampai sekarang tidak selesai-selesai. Itu pertama, pengusaha gelap, pengusaha gelap-gelapan, politikus busuk, pejabat dan kepala daerah yang suka nyolong uangnya negara, bandit-bandit yang berkedok agama, dan yang lainnya. Kenapa? Karena semenjak Pak Jokowi memimpin, ini kenyamanannya ini merasa terusik, merasa teramputasi karena keran-keran korupsi, ladang-ladang maling, sawah colongannya ini sudah tidak ada lagi. Mestinya bersyukur ketika ada. Kalau tidak ada campur tangan Tuhan, Pak Jokowi nggak mungkin menghentikan ini. Hanya bersyukur. Tapi mungkin karena terlalu kenyang, akhirnya tidak bisa berhenti. Ya teruskan aja. Teruskan. Saya Didu ini lagi. Saya Didu ini mantan sekretaris BUMN. Maling yang belum tertangkap saja ini. Dan yang terakhir yang saya sampaikan ini biar langsung ke Pak Prabowo ini. Pak, di Banyuwangi juga banyak Pak maling-maling yang belum ditangkap ini. Dan malah keliaran enak-enakan Pak. Kemarin malah di SP3. Untungnya perjuangan teman-teman. Saya ucapkan ini kepada Mas Yunus, Helmi, Mas Khairul dan yang lain-lainnya semua yang tidak pernah ada kata menyerah, putus asa untuk memperjuangkan ini. Ya kemarin gugatannya disetujui untuk dilakukan persidangan untuk dibuka lagi, diteruskan ini. Saya hanya mengingatkan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Ya nggak apa-apa Pak, memang nggak apa-apa kalau maling-maling ini nanti dimaafkan nggak Pak, diampuni nggak Pak, kalau perlu nggak usah ditahan nggak apa-apa, penting dia kembalikan, tapi tolong Pak harus ditunjukkan, harus kalau perlu dinaikkan mobil keliling Pak Banyuwangi Pak. Nah ini dengan tulisan saya maling Banyuwangi, saya jagoan maling Banyuwangi gitu Pak. Baik Pak Prabowo, mohon maaf apabila ada kalimat bahasa yang mungkin kurang menyenangkan, tapi tujuan saya hanya untuk kebaikan negeri ini, khususnya juga Banyuwangi. Kalau gerombolan pendatang yang mau buat kacau kegaduhan ini sapu aja Pak, usir Pak. Kalau perlu, oh iya Pak, izin Pak, usul kalau perlu Petrus dihidupkan lagi Pak. Mungkin rakyat itu akan lebih senang karena kondisi perekonomian tidak baik-baik saja, tapi negara selalu gaduh saja. Ini yang mungkin membuat masyarakat rakyat ini semakin kelimpungan Pak. Baik Pak Prabowo, mohon maaf, salam. Baik teman-teman, saya kira saya akhiri di sini dulu. Apa yang bisa saya sampaikan, nanti kalau ada informasi lagi bisa kita bahas lagi bersama. Sekali lagi bahwa saya tidak ada niat untuk memberikan pandangan-pandangan dari sudut tertentu atau pembenaran, tapi saya membuka ruang dialog. Monggo silakan yang ingin memberikan tanggapan, masukan, bahkan koreksi pun tidak apa-apa, karena mungkin itu untuk kebaikan saya secara pribadi. Oke. Apabila ada kalimat, bahasa, dan kata-kata yang kurang nyaman, kurang berkenan, sekali lagi, saya, Ruli Rosuli, dari lubuk hati yang paling dalam, apabila ada sesuatu yang membuat
sesuatu yang membuat hati kalian itu merasa tidak nyaman, tidak enak, saya mohon dimaafkan segala kesalahan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.